buat kita semua. Sultan Mahmud bertahta dengan membara, bertahta adil sang pangestu. Hamba bernama Yumna Zafira, perwakilan dari SMP Negeri 1. Dan judul pada cerita saya adalah Cogan Regalia Kerajaan Johor, Riau, Lingga, dan Pahang. Cogan berisikan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa inilah raja yang keturunan dari Bukit Siguntang, asalnya daripada Baginda Sri Sultan Iskandar Zulkarnain. Ialah raja yang adil lagi berdaulat, yang memiliki tahta kerajaan serta kebesaran dan kemuliaan kepada segala negeri yang di dalam daerah tanah Melayu. Dengan kurnia Tuhan Rabbu Arsil Azim, di atasnya dan dikekalkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas tahta kerajaannya ditambahi Allah pangkatnya, yang kebesaran serta darjatnya, yang kemuliaan di dalam daulat. Sa'adati Allah wa makalidallah malikahu wa sultanahu wa abda adlahu wa ihsana bijati an-nabi syahid al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin Allahumma amin. Cogan telah diamanahkan kepada Engku Putri Raja Hamidah, putri dari Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda Riau keempat. Engku Putri dinikahi oleh Sultan Mahmud Riayat Syafika, yang kemudian Sultan Mahmud menjadi sultan dari kerajaan Johor, Riau, Lingga, dan Pahang. Ia ditabalkan menjadi raja dengan upacara penabalan prosesi cogan, dan ia menjadi raja yang adil dan bijaksana. Namun, setelah Sultan Mahmud mangkat, cogan yang disimpan oleh Engku Putri diperebutkan oleh kedua anak tirinya dan kemudian dirampas oleh Belanda pada tahun 1822. Bagaimana kisah selanjutnya ya? Sepertinya makin seru. Nah, disinilah sejarah Regalia Cogan bermula. Yuk, ikuti cerita Yumna ya. 5 tahun menjelang kemangkatannya, Tunku Abdurrahman Sultan Mahmud memanggil kedua anak tirinya dan mereka bercengkrama dengan hangatnya. Engku Putri pun menyaksikan kehangatan itu. Sultan Mahmud berkata, "Ayahanda mengamanahkan kepada engkau, Tengku Husin. Menurut hukum dan adat perlembagaan, engkaulah yang akan menggantikan ayahanda menaiki tahta kerajaan. Dan kepada engkau, Tengku Abdurrahman, kau akan kujadikan ulama dan kupersiapkan kau untuk menunaikan haji ke Mekah." Tengku Husin dan Tengku Abdurrahman menjawab, "Baik ayahanda, titah ayahanda akan ananda junjung tinggi." Tidak lama kemudian, Tengku Husin meninggalkan Lingga dan menuju ke Pahang, diantar oleh Sultan Mahmud sampai ke Pulau Gulang. Setelah kembali ke Lingga, Sultan Mahmud pun mempersiapkan keberangkatan Tengku Abdurrahman untuk menunaikan haji ke Mekah. Namun, takdir Allah menentukan lain. Saat berbaring di ranjang kematiannya, Sultan Mahmud berkata di hadapan yang di Pertuan Muda Raja Jafar. Ia berkata, Ya Allah yang akan menggantikan beta Jafar. Komeng adalah nama panggilan timang-timang
Kanda, pesan dari Kanda akan saya sampaikan. Tepat pada tanggal 12 Januari 1812, Sultan Mahmud mangkat di Lingga. Ia meninggalkan persoalan politik tentang suksesi atas tahta kerajaan Johor, Riau, Lingga, dan Pahang. Engku Putri menolak untuk memberikan cogan kepada Tengku Abdul Rahman. Hal ini disampaikannya kepada adindanya Raja Jafar. Ia berkata, "Jafar, beta tidak akan memberikan cogan sebagai kunci bagi legitimasi daulat Tengku Abdul Rahman. Hal ini dikarenakan mendiang pernah mengamanahkan tahta kerajaan kepada Tengku Husin, anak pertamanya." Raja Jafar menjawab, "Namun, Dinda mendengar sangat jelas sebelum mangkat Paduka menyebut nama Komeng sebagai penggantinya. Keberadaan Komeng sangat didukung oleh Belanda. Beta tidak rela jika hal ini harus terjadi." Singkat cerita, pada keesokan paginya, Raja Jafar mengumpulkan para pembesar kerajaan untuk memutuskan siapakah yang akan menggantikan almarhum Sultan Mahmud dengan memilih Tengku Abdul Rahman sebagai penggantinya. Sedangkan Tengku Husin masih di Pahang. Raja Jafar berkata, "Sultan kita sudah tidak ada lagi. Sultan kita telah mangkat. Paduka meninggalkan pada kita 2 orang anak lelakinya. Katakan, siapakah yang akan kita tabaukan untuk menjadi raja?" Datuk Kundawa Baka adalah perwakilan dari para pembesar kerajaan dan ia berkata, "Menurut hukum dan adat kerajaan, anak tertualah yang harus menggantikan tahta yang ditinggalkan. Harapan kalian sangat bertentangan dengan ucapan terakhir Paduka dan keinginan beta. Jika demikian, mengapa Paduka mengumpulkan kami di sini? Harapan kami bersesuaian dengan peraturan kerajaan. Kami sungguh menentangnya sebagai pelanggaran adat. Jasad Paduka masih terbujuk belum dikebumikan. Menurut tradisi kerajaan, jasad Paduka pun bisa dikebumikan sampai penggantinya dinobatkan." Raja Jafar meninggalkan rapat para pembesar kerajaan tanpa keputusan. 3 hari setelahnya, Tengku Abdul Rahman dinobatkan secara adat namun tidak menggunakan cegat dan tidak mendapat restu dari Engku Putri Raja Hamidah. Dan karena persoalan suksesi ini telah melibatkan politik Inggris dan Belanda, di mana keberadaan Tengku Husin didukung oleh Inggris dan keberadaan Tengku Abdul Rahman didukung oleh Belanda, maka setiap langkah yang diambil selalu melalui perperangan. Dan pada bulan Oktober 1822, Timur Bendesa dan Adrian Wax beserta para pasukan besar Belanda tiba di Laut Penyengat dan memasang meriam "Duar! Duar!" dan disambutlah dengan untayan pedil yang bersaut-sautan dari arah darat. Dan para pasukan Belanda pun mengelilingi balai istana Engku Putri dan mengambil paksa cogan tersebut dengan kekerasan. Terjadilah pertengkaran kecil antara Timur Bendesa dan Engku Putri. Timur Bendesa berkata, "Hey Putri, what message Emperor is delayed? Farming the fourth month in late Thursday, Malay's Arabic Spring, the civil order." Sambil
sambil melepas tembakannya. Dur, dur, dur. Engku putri menjawab, tak akan kuberikan regalia kerajaanku kepadamu. Dan dia menjawab, give it an Austin Zulekli Sultan Abdurrahman Tuhun Kuning Kronan. Mereka tetap saja mengambil paksa cogan tersebut. Dan pada tanggal 27 November 1822, Sultan Abdurrahman resmi ditabalkan secara adat dengan menggunakan cogan sebagai alat regalia kebesaran kerajaan. Upacara tersebut disertai pula dengan penghormatan senjata dan dilepaskannya sebanyak 17 kali tembakan. Upacara tersebut diiringi dengan lagu mars dan bendera putih di atas benteng orang Melayu sebagai tanda bahwa telah berlangsungnya upacara tersebut. Begitu tinggi peranan cogan sebagai regalia dan simbol legitimasi kerajaan Johor, Riau, Lingga, dan Pahang. Ianya berupa tombak dan sirih besar sebagai mitos-mitos keseimbangan kosmos dan alat kebesaran kerajaan dan kunci mati bagi legitimasi para kerajaan Melayu. Dan pada tahun 1913, cogan yang merupakan alat regalia kebesaran kerajaan menjadi koleksi Museum Nasional di Jakarta dengan nomor inventaris E12. Demikianlah cerita Yumna. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi